Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membuat transaksi pembayaran SPP. Kita akan login sebagai administrator dengan username admin, password admin. Login. Kemudian kita klik pembayaran. Seperti biasa, objek not found karena kita belum membuat pembayaran .php. Buka Sublime, kemudian File, New, File, Save. Pembayaran .php. Save. Kita akan membuat tabel pembayaran. Buka PHP admin, kemudian ini tabel pembayaran yang akan kita buat. ID petugas, NSN, tanggal bayar, bulan bayar, jumlah bayar. Di sini ada ID_SPP. Kita akan ngambil template dari kelas PHP. Kita buka kelas PHP-nya. Kemudian select all, kemudian kita copy dan pastekan di pembayaran. Kemudian setelah itu kita simpan. Kita close aja pembayaran .php. Ini adalah tampilan setelah kita refresh. Klik tambah. Seperti biasa, not found. Kita akan bikin pembayaran minus tambah .php. File, new, file, save. Pembayaran minus tambah, save. Kita akan ambil dari siswa tambah. Seperti biasa, kita select all, kemudian kita copy dan kita paste di pembayaran tambah. Paste. Nah, setelah itu kita save dan kita akan rubah sesuai dengan kebutuhan. Ini siswa tambah, kita akan close dulu. Ini adalah hasil setelah dirubah. Bisa diperhatikan. Sini kita akan masukkan tanggal. Sini kita value, masukkan tanggal ini. Sehingga begitu dia tampil, dia akan menyesuaikan dengan tanggal. Nah, ini yang menarik. Di select option ini, kita akan menampilkan siswa, tetapi ininya name-nya NIS. Di sini, kita akan menampilkan nama dan kelas. Sedangkan kelas ini di siswa itu hanya berupa ID kelas, sehingga kita perlu inner join dengan tabel kelas. Nah, di sini from tabel siswa di inner join-kan, di mana tabel siswa yang primerinya ID kelas, tabel siswa dengan ID kelas, dia akan relasi atau dia akan inner join dengan primary ID kelasnya. Kemudian di sini kita akan urutkan berdasarkan nama kelas, kemudian nama. Ini bulan, jadi kita akan munculkan bulan dari Januari sampai Desember. Nah, begitu kita simpan, dia akan masuk ke pembayaran simpan. Dan dia kalaupun cancel, ini masuk ke pembayaran .php. Ini kita refresh, tampil. Jika dia cancel, maka dia akan balik lagi. Tambah, tekan isi. Di sini, lihat nama dan kelas. Kemudian bulan, Januari sampai Desember. Kemudian kita simpan. Seperti biasa, file not found atau objek not found karena pembayaran simpan belum kita bikin. File, new, file, save. Pembayaran minus simpan PHP. Save. Kita akan ambil template dari kelas simpan. Sebenarnya boleh dari mana aja. Kita ambil dari kelas simpan, select all, copy, kemudian kita pastikan ini kita simpan. Nah, pembayaran simpan kita akan ubah sesuai dengan keperluannya. Ini adalah hasil setelah kita ubah. Di sini tetap include koneksi, kemudian tanggal bayar, NSN bulan bayar. Dia postnya tanggal bayar, NSN bulan bayar. Ini didapat dari pembayaran tambah. Di sini name-nya ya, tanggal bayar sesuai, kemudian di sini name-nya NIS,
Kemudian yang terakhir di sini name-nya bulan. Name-nya nih bulan. Tapi pada tabel pembayaran di sini field-nya cukup banyak. Pertama ID pembayaran, ID petugas, NSN, tanggal bayar, bulan bayar, jumlah bayar, dan terakhir ID SPP. Field-field ini sesuai dengan yang ada di dalam tabel pembayaran. ID petugas, ID pembayaran, NSN, tanggal bayar, bulan bayar, jumlah bayar. Perlu diperhatikan di sini posnya ada 3 tanggal bayar, kemudian NIS dan bulan. Sedangkan ID petugas, jumlah bayar, dan ID SPP itu belum ada. Sehingga kalaupun kita eksekusi simpan, dia tidak mungkin akan tersimpan karena variabel atau field ini tidak ada isinya. Kita ketahui bahwa ID petugas itu didapat dari itu saat dia login, username dan passwordnya betul. Di sini hanya ada nama kemudian level, sedangkan ID tugasnya tidak ada. Maka kita akan buat ID petugasnya. Akan efektif jika mulai login, karena kalau tidak session ini dia tidak akan berlaku. Kita back, kemudian log out. Kita balik lagi, login. Kemudian ke pembayaran dan di sini tambah. Kita close aja karena proses .pp sudah beres. Kita kesimpan. Nah, di sini kita akan bikin session. Oke, setelah kita bikin session start, kita akan panggil ID petugasnya itu dengan session ID petugas. Oke, setelah ID petugas dapat, kita akan cari jumlah bayar dan ID SPP. Jumlah bayar dan ID SPP itu ada di tabel SPP. Sedangkan tabel SPP itu dia berelasi dengan tabel siswa, yaitu dengan list ini. Kita akan cari. Ini adalah query yang kita buat. Variabel ini kita pakai karena ini sudah ada di bawahnya, sehingga kita tambahin 1. Ini akan inner join-kan tabel siswa dengan tabel SPP, yaitu di ID SPP. Ini ID SPP. Ini primary-nya, kemudian ini secondary atau tabel anak induk ya. Kemudian dia berdasarkan NSN. Jika ketemu, maka kita akan tampilkan di sini ID SPP, kemudian nominal. Ini didapat dari tabel SPP. Nah, setelah ini didapat, maka variabel dimasukkan ke dalam sini. Kita akan coba. Kita simpan. Ini sudah tersimpan ya. Dari tampilan ini kita akan rubah agar lebih baik tanggal bayar, NSN, nama kelas. Ini pun bulan itu kita akan ganti dengan nama bulan, bukan 01, 02, tetapi Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kemudian kita akan taruh di sebelah kanan karena biasa nominal itu dia posisinya sebelah kanan dan tentu saja dengan format rupiah. Kemudian ID kita akan ganti jadi nama petugas, bukan ID petugas. Oke, kita rubah sini. Kita akan bikin variabel, kemudian ini kita menggunakan perintah PHP ya, sob str, dia diambil dari posisi 8 hitungannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diambil ke 8 berapa angka? 2 angka. Jadi dari 8 2 angka. Begitupun selanjutnya. Karena ini sudah dideklarasikan dengan variabel, maka nggak perlu ngambil dari database ya. Kita ganti, kita akan samakan dengan di atas, kita copy, step, kita refresh, sudah berdasarkan format Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita akan menambahkan setelah ini nama kelas. Di sini kita akan menambahkan nama dan kelas. Di tabel pembayaran, nama itu tidak ada, begitupun kelas. Nama ada di tabel siswa, kelas ada di tabel kelas juga. Ini adalah inner join pembayaran, kita inner joinkan dengan tabel siswa karena kita butuh nama, sedangkan nama ini adanya di tabel siswa bukan di tabel pembayaran. Jadi NSN yang merupakan primary daripada tabel siswa, dia berelasi dengan NSN yang ada di pembayaran. Kemudian untuk mendapatkan kelas juga atau nama kelas itu juga harus kita relasikan atau inner joinkan dengan tabel siswa karena di tabel pembayaran
Sedangkan ID kelas nggak punya, dia punya NSN. ID kelas adanya di siswa, sehingga ID kelas yang merupakan primary daripada tabel kelas akan direlasikan atau berelasi dengan ID kelas yang berada di databel siswa. Oke, ini kita order berdasarkan tanggal bayar descending, artinya tanggal yang mudah itu diurutkan paling atas. Setelah itu, ini kita baru tambahkan di sini nama, kemudian nama kelas. Nama didapat dari tabel siswa, sedangkan nama kelas ini didapat dari tabel kelas. Kita coba refresh, ini sudah keluar. Selanjutnya kita akan bikin nama bulan dan nama petugas. Kita rubah yang tadi bulan dengan nama bulan, kemudian ID petugasnya kita ganti dengan nama, sehingga jadi nama petugas. Nah, di sini kita akan deklarasikan dulu bulan bayar tadi 01, 02, 03, nah, dengan variabel kode bulan. Jika kode bulannya sama dengan 01, maka nama bulannya Januari. Begitupun seterusnya sampai dia kode 12 Desember. Karena sudah dideklarasikan, maka di sini tidak perlu data lagi atau ngambil ke database, langsung ke variabel nama bulan. Selanjutnya ID petugas. ID petugas itu memang ada di tabel pembayaran. Sedangkan yang kita akan tampilkan di sini nama petugas. Nama petugas itu diambil dari tabel petugas. Untuk itu kita perlu ke relasi atau di inner join-kan. Di sini lihat kita inner join-kan dengan tabel petugas. ID pembayaran atau tabel petugas dia sebagai primerinya akan berelasi dengan ID petugas yang ada di pembayaran. Sehingga setelah itu kita bisa masukkan di sini. Yang tadinya ID petugas kita ganti dengan nama petugas. Ini berasal bukan dari tabel pembayaran, berasal dari tabel petugas. Oke, kita akan coba refresh ya. Ini sudah keluar. Kita akan taruh di sebelah kanan dan mungkin ini lebarnya kurang. Kita akan coba ini lebarkan di sebelah kanan, tentu saja dengan format rupiah ya. Kita rubah dari tadi 60, kita bikin jadi 80 sehingga nanti tabelnya akan melebar. Kemudian setelah itu jumlah bayar kita pakai nomor format sehingga berformat ribuan. Kita akan taruh di sebelah kanannya. Press. Nah, lihat tabelnya berubah jadi lebar dan di sini formatnya juga format sudah ribuan. Setelah ini kita akan bikin pembayaran hapus. Kita belum bikin pembayaran minus hapus .php. Kita close, file, new, file, save. Pembayaran hapus, simpan. Kita akan ngambil template hapus kelas aja, kemudian kita select all, copy dan pastekan di pembayaran hapus. Kemudian simpan, yang ini kita close, ini kita akan rubah sepenuhnya ya. Setelah kita rubah, kembali lagi setelah berubah, redirect ke pembayaran. Simpan, dari refresh, hilang ya, artinya sudah benar. Kita akan tambahkan lagi karena datanya sudah dihapus. Kita masukkan ke Desember, kemudian simpan. Setelah itu kita akan bikin edit pembayaran minus edit file, new, file, simpan, pembayaran minus edit php, simpan. Kita akan ngambil template dari pembayaran tambah, select all, copy dan pastekan di pembayaran edit, kemudian paste, kemudian simpan, close. Kita akan rubah sepenuhnya. Berikut ini adalah hasil dari ubah. Sini query-nya agak banyak, yang diketahui hanya ID di pembayaran, sedangkan kita butuh nama, kemudian kelas, kemudian jumlah bayar, sehingga relasi antar tabel pun agak banyak. Menampilkan kelas, kita perlu relasi antara tabel kelas dengan tabel siswa, itu dengan ID kelasnya, dan kita akan menampilkan jumlah bayar atau nominalnya. Di sini kita akan relasikan juga tabel SPP dengan tabel pembayaran, yaitu di ID SPP-nya ini. Sehingga jika ketemu, ini variabel-variabel yang tampilkan. Yang perlu dicatat, ini sangat penting sekali. Begitu dia update, dia membutuhkan ID pembayaran, ID-nya. Post ID pembayaran ini berlaku sebagai primary key. Kemudian di sini nama, di sini kelas, nama kelas, di sini lihat nama kelas dan nominal. Nama kelas, kemudian ini jumlah bayar atau nominal. Kita akan bikin nomor format, tuh format ribuan. Ini statusnya semua read on, artinya dia tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca. Nah, sedangkan tanggal boleh dirubah. Kemudian, nah, bulan bayar ini karena sudah bikin variabelnya, sudah dideklarasikan, sehingga
Di sini lihat bulan bayar agak panjang ya. Kemudian dia update. Kalau cancel dia ke pembayaran, kalau dia update dia masuk ke pembayaran update. Kita lihat refresh. Nah, ini hasilnya. Ini tidak bisa kita ubah karena nama siswa, nama kelas, jumlah bayar, kemudian ini menyesuaikan dengan jumlah. Kemudian update. Seperti biasa kita belum bikin pembayaran update. File, new, file, simpan, kemudian pembayaran update .php. Save. Kemudian kita akan ngambil template-nya di kelas update. Kita select all seperti biasa, copy dan pastekan di pembayaran update. Kemudian simpan. Nah, kita akan rubah sesuai dengan kebutuhan. Berikut setelah kita ubah ya. Di sini kita menggunakan session karena kita butuh ID petugas. ID petugas itu hanya didapat dengan memanggil session. Kemudian di sini yang dirubah 3 ya. Di sini lihat yang bisa diubah. Di sini tanggal bayar, bulan bayar. Di sini lihat tanggal bayar dan bulan bayar. Ini yang hanya bisa diedit. Di sini ID pembayaran ini sangat penting. Ini dapat dari sini ya. Kalau nggak ada ini, dia tidak akan mungkin terupdate. Kemudian kita update pembayar tanggal bayar sama dengan tanggal bayar, dan bayar, bulan bayar, ID petugas. Jadi mungkin saja yang merubahnya admin namanya A, jadi dirubah sama admin yang namanya B. Kita coba refresh, kemudian kita edit. Kita akan rubah ke tanggal 25, kemudian ini ke tengah-tengah ya, bulan update. Nah, di sini tanggal 25. Betul, bulan Juni. Oke, itu saja yang bisa kita tampilkan karena semua sudah berjalan dengan normal. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat laporan-laporan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.